Gunung Kawi. Ketika pertama kali mendengarnya sudah hampir dipastikan benak masyarakat Indonesia terbersit hal-hal mistis yang memang selama ini dikenal sebagai tempat pesugihan. Gunung Kawi memang tersohor sebagai tempat mencari kekayaan instan lewat praktik pesugihan. Karena tempat ini dianggap sebagai sumber dari segala jenis pesugihan, seperti pada makhluk tuyul, buto ijo, dan yang paling sering dicari adalah pesugihan siluman monyet. Bahkan para pemuja pesugihan rela menumbalkan manusia dari keluarga sedarah setelah melewati 12 bulan untuk diserahkan pada kerajaan gaib yang berada di Gunung Kawi. Jika tidak dilakukan, maka kekayaannya akan sirna. Hal tersebut berkaitan dengan meninggalnya seseorang dari keluarga yang kaya raya dan tewasnya secara tiba-tiba tanpa ada penyebab jelas. Ada yang mengatakan bahwa para konglomerat di Indonesia pernah dijumpai di Gunung Kawi sebelum mereka kaya. Dan menurut media IDN Times dan Merdeka.com, mereka diantaranya adalah pendiri Rokok Bentul dan Salim Group, perusahaan raksasa yang memiliki banyak anak perusahaan seperti Bank BCA, Indomart, Indomilk, Indofood, dan lain-lain. Namun, benarkah seperti itu? Simaklah, ini fakta-faktanya. Apa yang sebenarnya tengah terjadi di dunia ini? Inilah Keime Info Dunia dalam membuka jendela dunia dari berbagai sumber selengkapnya. Inilah Gunung Kawi, terletak di Desa Wonosari, Malang, Jawa Timur, yang menjadi tempat favorit tujuan pesugihan. Konon para pemuja pesugihan di gunung tersebut akan mendapatkan keberuntungan berupa harta yang berlimpah secara instan melalui praktik pesugihan, yang diantaranya mereka memuja pada makhluk seperti tuyul, buto ijo, dan yang paling sering dicari adalah pesugihan siluman monyet. Para pemuja ini melakukan ritual pesugihan Gunung Kawi dengan beberapa syarat dan tata cara yang harus mereka jalani, yakni jika para pemuja ingin mendapatkan kekayaan secara mendadak, mereka harus melakukan ritual pada hari Jumat Legi atau tanggal 1 dan 2 di bulan Suro. Karena hari tersebut hari memperingati wafatnya Eyang Jugo dan Eyang Sujo yang dimakamkan di tempat ini. Dan di hari itulah keluarnya jin pesugihan di Gunung Kawi. Hingga tak heran di hari-hari khusus tersebut, Gunung Kawi dipadati oleh banyak pengunjung. Tempat yang berada di desa terpencil di atas bukit ini pun mendadak menjadi seperti di tengah keramaian kota. Sebelum melakukan ritual tapa brata atau betapa dengan khusyuk, mereka terlebih dulu mandi suci yang dipimpin langsung oleh juru kunci. Dilansir dari media kumparan, saat melakukan ritual ini, si pemuja harus melakukan kontrak mati atau perjanjian dengan penguasa gaib Gunung Kawi. Dan tumpalnya bukan main-main. Si pemuja harus menumbalkan manusia setiap tahunnya, diantaranya termasuk keluarga sedarah. Lalu mereka duduk bersila di atas selembar daun pisang. Si pemuja tidak boleh makan, minum, dan tidur selama 3 hari. Tapa brata baru dihentikan saat selembar daun dari pohon dewandaru gugur dengan sendirinya. Pohon dewandaru sering disebut pohon dewa oleh etnis Tionghoa dan dipercaya sebagai pohon keberuntungan. Pohon ini terdapat di area pemakaman Gunung Kawi yang dipakai untuk ritual pesugihan tersebut. Jika daun pohon itu gugur dengan sendirinya, artinya sang penguasa gaib yang menunggu pohon dewandaru telah menyetujui untuk memberikan limpahan kekayaan pada si pemuja. Konon, setelah 12 bulan, si pemuja tersebut biasanya akan mulai mengalami peningkatan ekonomi. Dan saat itulah ia harus menyerahkan tumbalnya yang masih memiliki hubungan sedarah. Seseorang yang menjadi tumbal biasanya akan meninggal secara mendadak tanpa diduga dan tak jelas penyebabnya. Di Gunung Kawi ini juga terdapat 2 guci peninggalan Eyang Jugo yang dipercaya air dalam guci ini bisa mengobati dan membuat awet muda. Juga terdapat kuil Dewi Kwan Ing dan ritual Ciamsi.
Itulah mengapa banyak orang Tionghoa yang datang ke Gunung Kawi. Berbagai kalangan dan berbagai lapisan masyarakat banyak yang mendatangi Gunung Kawi dari berbagai penjuru di Indonesia. Bahkan ada yang mengatakan para konglomerat di Indonesia pernah dijumpai di sini sebelum mereka akhirnya menjadi kaya. Dikutip dari berita IDN Times dan Merdeka.com, mereka diantaranya adalah pendiri Rokok Bentul dan perusahaan raksasa Salim Group yang memiliki puluhan anak perusahaan besar seperti BCA, Indomart, Indofood, Indomilk, Indomobil, dan lainnya. Lalu bagaimana dengan fakta-faktanya? Berikut ini adalah fakta-faktanya. Namun sebelum lanjut, ada baiknya untuk mengklik terlebih dahulu tombol like, share, dan subscribe, serta tombol notifikasinya agar tak ketinggalan update Keime Info dunia selanjutnya. Sejarah itu bermula dari kisah Eyang Jugo yang dulu merupakan seorang pejuang kemerdekaan Indonesia. Pada saat agresi militer Belanda ke-1, Eyang Jugo mengasingkan diri ke Kesampen. Pada saat itu masyarakat dan hewan ternak desa Kesampen menderita penyakit kolera. Namun setelah kedatangan Eyang Jugo, masyarakat dari desa langsung sembuh dari penyakit tersebut. Sejak itulah Eyang Jugo dianggap sosok keberuntungan dan sangat dihormati di desa tersebut. Hingga beritanya menyebar ke berbagai desa lainnya. Kemudian banyak pendatang yang ingin berguru padanya. Sampai akhirnya Eyang Jugo memerintah muridnya, Imam Sujono atau Eyang Sujo, untuk membuka tempat baru di lereng Gunung Kawi. Setelah tempatnya sudah dipenuhi murid-murid yang ingin berguru padanya. Sejak saat itu tempat tersebut tak pernah sepi setiap harinya. Selain untuk berguru, banyak pendatang yang meminta berkah dari Eyang Jugo. Eyang Jugo atau Kanjeng Kiai Zakaria II wafat pada tanggal 22 Januari 1871 dan muridnya Eyang Sujo atau Raden Mas Imam Sujono wafat pada tanggal 8 Februari 1876. Dua tokoh pejuang di bawah kepemimpinan Pangeran Diponegoro ini dimakamkan dalam satu liang lahat. Sepeninggalnya dua tokoh inilah, mitos pesugihan Gunung Kawi mulai muncul. Banyak pendatang berziarah ke makam ini untuk meminta keberkahan dan masih berlangsung hingga saat ini. Dua guci kuno peninggalan Eyang Jugo yang terdapat di pendopo Eyang Sujo ini menurut kepercayaan pada waktu itu dipakai untuk menyimpan air suci untuk pengobatan. Sementara di luar makam terdapat pohon yang dianggap akan mendatangkan keberuntungan. Pohon itu adalah pohon Dewan Daru atau pohon kesabaran. Dalam kepercayaan Tionghoa, pohon ini pohon dari dewa. Sementara menurut kepercayaan Jawa, buah dan daunnya ini memiliki petuah. Pohon ini sendiri ditanam langsung oleh Eyang Sujo dengan maksud agar terlihat asri dan untuk memberi nasihat para santrinya agar memetik pelajaran dari pohon Dewan Daru ini. Saat itu Eyang Sujo berkata, "Kamu ingin berharap mulia? Tunggu jatuhnya buah ini." Yang artinya jika kita mendapatkan sesuatu harus melalui proses dan kesabaran. Namun ternyata hal itu banyak menanggapinya dengan pemahaman yang salah, seperti yang selama ini terjadi. Di Gunung Kawi ini juga terdapat tempat peribadatan, di antaranya Masjid Al-Mukarramah yang terletak di sebelah kiri makam. Masjid Agung Imam Sujono yang terletak 500 meter sebelum pesarean atau pemakaman, dan tempat peribadatan Dewi Kwan Ing atau Chiamsi yang terletak di depan gapura makam. Kuil Kwang Ing dibangun oleh salah satu murid Eyang Sujono yang berkebangsaan Tionghoa, di mana kala itu ia ikut berguru dan tinggal di pendopo. Ia pun memiliki banyak pengikutnya, hingga banyak orang Tionghoa yang berdatangan. Karena hal itulah mengapa ia membangun tempat peribadatan untuk orang-orang Tionghoa di Gunung Kawi ini. Mereka berdatangan untuk sembahyang. Terdapat juga ritual Chiamsi. Bagi yang percaya, ritual Chiamsi dapat melihat peruntungan nasib seseorang. Gunung Kawi telah dijadikan objek wisata religi sejak tahun 1980. Di sini juga banyak terdapat tempat-tempat hiburan, penginapan, restoran, dan warung-warung kaki lima yang berjejer sepanjang jalan menuju komplek pemakaman.
Bagi Dinas Pariwisata Kabupaten Malang, Gunung Kawi digalakan untuk wisata religi dan wisata budaya sebagai salah satu upaya menjaga warisan leluhur dan pelestarian budaya. Dan salah satunya wisata itu termasuk wisata religi dan wisata budaya yang ada di Gunung Kawi. Kemanapun kita juga menjual Gunung Kawi itu sebagai salah satu wisata yang dimiliki, wisata religi yang dimiliki oleh Kabupaten Malang. Para pendatang yang datang ke Gunung Kawi memiliki beragam tujuan. Ada yang sekedar wisata menikmati alam dan sebagian besar peziarah yang mendoakan para leluhurnya dan meminta keberkahan sesuai kepercayaannya masing-masing. Namun masih banyak para peziarah yang telah salah faham. Mereka yang gelap mata meninggalkan agama karena ingin kesuksesan dan harta melimpah secara instan dengan menjalani berbagai ritual yang didampingi oleh paranormal dan mengarahkannya menuju kerajaan gaib. Hingga tak heran, di sini terdapat banyak paket sesajen, mulai paket seharga Rp85.000 hingga Rp15 juta. Mengenai rumor para konglomerat, di antaranya pendiri perusahaan Rokok Bentul dan pemilik perusahaan Salim Group yang selama ini ramai dibicarakan sebagai salah satu peziarah Gunung Kawi saat hidup mereka belum kaya, adalah berita yang tidak jelas kebenarannya. Karena hingga saat ini belum ada bukti atas kebenaran dari berita tersebut. Yang jelas tidak ada makam keramat yang bisa mendatangkan kekayaan. Pemakaman Gunung Kawi adalah wujud toleransi etnis dan agama yang telah ada sejak lama di Indonesia. Dan Gunung Kawi hanyalah tempat ziarah yang digunakan untuk berdoa kepada Tuhan dan untuk meneladani sifat dan sikap perjuangan Eyang Juko dan Eyang Sujo, bukan untuk hal kemusyrikan yang menduakan Tuhan. Kalau di Gunung Kawi itu kan banyak ritual ya yang terjadi di sana. Yang konon katanya sebagian dari ritual itu adalah ritualnya saudara-saudara kita dari Tionghoa. Ada Jiamshi, ada macam-macam kan di sana. Untuk permohonan, tentu permohonan yang kita tidak tahu permohonan dia. Orang mengatakan kepengen sukses, begitu ya. Kepengen sukses tadi terus akhirnya dipelesetkan untuk mencari kekayaan.